Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodaria dengan MPN 211-322-1050. Saya mahasiswa Universitas Tanggabuana YPKP Bandung. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah bahasa teori bahasa automata, di mana dari tema yang kita ambil yaitu ada finite state automata. Oke. Dari finite state automata ini terdapat teori bahasa automata, di mana teori bahasa automata adalah bagian dari teori komputasi dalam ilmu komputer. Teori ini berkaitan dengan bahasa formal dan mesin abstrak yang bekerja secara sekuensial untuk mengenali, menerima, atau membangkitkan kalimat dalam bahasa tertentu. Teori bahasa membahas bahasa formal, terutama dalam konteks perancangan kompilator dan pemrosesan naskah. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat yang dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Sebuah bahasa formal dapat dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa yang berbeda. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan kalimat dalam bahasa tertentu. Automata dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perancangan kompilator bahasa pemrograman. Ada beberapa jenis automata seperti finite state automata, pushdown, automata, dan Turing machine. Selanjutnya, teori bahasa automata berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Studi yang mengenai teori automata terkait dengan bidang-bidang lain dalam ilmu komputer, seperti teori pengkodean atau dapat disebut coding teori. Dalam teori bahasa dan automata terdapat konsep-konsep seperti sentential form, kalimat sentences, dan aturan produksi atau production rules yang digunakan untuk membangkitkan kalimat dalam bahasa formal. Oke, next. Di sini ada sejarah teori bahasa dan automata, di mana teori bahasa dan automata adalah bidang studi yang berkaitan dengan bahasa formal dan mesin-mesin abstrak. Teori ini memiliki sejarah yang panjang dan berkembang, namun seiring dengan berkembangnya ilmu komputer dan matematika. Pada tahun 1931 oleh Kurt Gödel mempublikasikan teori ketidaklengkapan yang membuktikan bahwa algoritma yang dikehendaki oleh David Hilbert untuk membuktikan semua persoalan matematika secara otomatis tidak akan pernah ada. Namun, Gödel menggunakan kalkulus untuk predikat membangun rumus yang tidak dapat dibuktikan atau dibantah di dalam sistem logika yang mungkin dibangun oleh manusia. Sehingga, pada perkembangannya, teori automata dan bahasa formal menjadi sangat penting dalam ilmu komputer. Nah, finite state automata yang dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit digunakan dalam perancangan penganalisa leksikal atau lexical analyzer yang berguna dalam mengenali pola dalam karakter-karakter. Kemudian, oleh Stephen Kleene mengemukakan bahwa ekivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler atau regular expression Turing machine yang dikembangkan oleh Alan Turing
merupakan mesin abstrak yang menjadi dasar teoritis dari komputer modern. Sehingga teori bahasa dan automata juga memiliki aplikasi dalam perancangan kompilator atau pengkodean dan bidang-bidang lain di dalam ilmu komputer. Oke, next. Nah, di teori bahasa dan automata ini ada beberapa konsep-konsep dalam teori bahasa, di mana dalam mata kuliah teori bahasa dan automata mempelajari berbagai konsep dalam teori bahasa. Ada beberapa konsep yang dipelajari, yaitu meliputi yang pertama ada mengkonversi NDFA ke DFA. Yang kedua itu ada NDFA dengan IMUP. Selanjutnya ada NDFA dengan iklosur. Lalu ada mengkonversi NDFA dengan IMUP ke NDFA tanpa IMUP. Lalu ada more matching dan melee matching. Oke, kita next. Nah, di yang pertama itu ada mengkonversi NDFA ke DFA, atau dapat disebut non-deterministic finite automata. Dapat disingkat NDFA. Automata berhingga ini atau non-deterministic adalah jenis PSA yang memungkinkan suatu state memiliki beberapa kemungkinan transisi untuk simbol masukan yang sama. Di dalam NDFA ini, jika suatu state diberi inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. NDFA juga dapat mengenali bahasa reguler secara presisi, tetapi memiliki daya komputasi yang lebih besar daripada DFA. Meskipun lebih mudah membangun NDFA untuk suatu bahasa, implementasikan NDFA bisa lebih rumit dibanding dengan DFA. Sedangkan deterministic finite automata atau dapat disingkat sebagai DFA atau automata berhingga deterministik adalah jenis FSA yang memiliki satu state yang tepat untuk setiap simbol masukan. DFA juga dapat digunakan untuk mengenali bahasa reguler secara presisi. DFA melebihi kelebihan dalam hal kecepatan pengenalan string dan lebih mudah diimplementasikan. Namun, ukuran DFA biasanya lebih besar dibandingkan dengan NDFA yang setara dengannya. Next. Selanjutnya, NDFA dapat dikonversikan ke DFA. Konversi dari non-deterministic finite automata atau NDFA ke deterministic finite automata atau DFA adalah proses mengubah NDFA menjadi DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama. Misalnya, dari suatu mesin non-deterministic finite automata atau NDFA dapat dikonversikan atau dibuat menjadi satu mesin deterministic finite automata atau DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau equivalent. Nah, di sini jika L merupakan suatu bahasa yang diterima oleh NDFA, pasti dapat dibuat suatu DFA yang akan menerima bahasa L. Lalu, jika L terdapat NDFA M, maka dapat dibuat DFA M1. Oke, perbedaan dari NDFA dan DFA adalah yang pertama itu ada set of all
state, atau yang kedua ada input, lalu ada start state atau initial state, lalu ada final state. Nah, di bawah bisa dilihat ya perbedaan antara DFA dan NDFA. Next. Nah, di sini ada contoh mesin konversi NDFA ke DFA. Di mana L di sini merupakan state string yang dimulai dengan 0. Dan untuk inputannya itu ada 0 dan 1. Di sini dapat dilihat kita sudah membuatkan mesin NDFA dan di sampingnya ada tabel transisi. Nah, untuk start di sini kita simpan di inputan A. Untuk start di sini kita simpan di state A. Di mana ketika state A ini diinputkan ke 0, maka dia akan pergi ke B, ke state B. Lalu, ketika A diinputkan ke 1, dia akan menghasilkan 0 atau kosong. Sebaliknya, ketika B diinputkan ke 0, maka dia akan tetap di dirinya sendiri. Lalu, ketika B diinputkan ke 1, dia tetap berada di dirinya sendiri atau muter-muter di state B itu tersendiri. Nah, untuk finishnya itu tetap berada di bagian B. Ini adalah mesin NDFA. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk mengkonversikan NDFA ini ke mesin DFA? Oke, kita lanjut aja. Next. Nah, di sini saya telah membuatkan contoh untuk mengkonversikan dari non deterministik finite automata menjadi deterministik finite automata. Dapat dilihat dari tabel transisi yang telah saya jelaskan atau yang ada di tayangan ini. Oke, ini ada tabel transisi. Selanjutnya, kita lihat di hasil mesin dari tabel transisi ini. Namun kita jelaskan terlebih dahulu untuk tabel transisi. Di sini, di tabel transisi, yang pertama itu ada state-nya, ada A dan B. Itu untuk A dan B, itu untuk DFA. Namun, di sini saya membuat state baru untuk state atau dead state dengan huruf C. Oke. Dari tabel transisi ini, yang pertama, jika state A diinputkan ke 0, maka dia akan berpindah state ke B. Kemudian, jika state A diinputkan ke state 1, yang di awal dari mesin NDFA, inputannya tidak kemana-mana atau kosong. Namun, di DFA itu, kita tidak boleh kosong. Maka dari itu, kita harus membuat state baru untuk menentukan state atau dead state. Nah, di sini saya telah membuat huruf C kan, itu merupakan state baru. Lalu selanjutnya untuk state B, ketika diinputkan ke 0 maupun diinputkan ke 1, dia akan tetap di dirinya sendiri. Lalu kita masuk ke state baru yang telah dibuat tadi, yaitu ada state C yang telah dibuat baru. Di mana di sini state C merupakan dead state yang agar mengalokasikan jika nanti state-nya diinputkan ke 1, maka akan masuk ke dead state. Baik di C, ini ketika diinputkan ke 1, dia akan tetap berputar di C. Namun, perlu diingat bahwa di C ini bukan finish state ya, karena finish state itu tetap di state B. Oke, next. Nah, ini adalah hasil mesin konversi dari dari NDFA ke DFA. Ini adalah hasilnya, bisa dapat dilihat di layar. Oke, dari hasil transisi tabel yang tadi. Ini hasil DFA-nya. Oke, next.
Selanjutnya di sini ada NDFA dengan IMU. Dari beberapa konsep kita akan menjelaskan NDFA dengan IMU terlebih dahulu. Nah, NDFA atau non-deterministic finite automata dengan IMU juga dikenal sebagai NDFA dengan IMU. Adalah jenis finite state automata atau PSA yang memungkinkan transisi atau state tanpa adanya input. Transisi ini disebut IMU atau IMU. Dalam NDFA dengan IMU, suatu state dapat memiliki kemungkinan transisi ke state lain tanpa membaca simbol input apapun. IMU digunakan untuk memudahkan penggabungan atau pengkombinasian state-state dalam automata. Dengan menggunakan IMU, kita dapat mencapai state-state tertentu tanpa harus membaca simbol input. IMU juga memungkinkan NDFA untuk mengenali bahasa-bahasa yang lebih kompleks. Nah, di sini kita mempunyai jenis automata baru yang disebut non-deterministic finite automata dengan IMU. Atau IMU di sini bisa dianggap sebagai MPT. Pada DFA dengan IMU, transisinya itu berhurufkan E. Diperbolehkan membuat state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi E karena tidak tergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Next. Nah, di sini ada contoh mesin dengan IMU. Di mana di tabel transisi, karena kita sudah membuat tabel transisi, kita membuatkan mesinnya, di mana startnya itu berada di key 0, sebaliknya finishnya pun tetap di key 0. Di mana untuk stepnya itu ada key 0, key 1, dan key 2. Untuk inputannya itu ada A dan B. Bagaimana nih untuk menentukan atau memastikan bahwa mesin ini IMU? Di sini ada tanda huruf kayak E gini, dan di sini juga ada. Ini adalah mesin IMU. Ini contoh dari mesin IMU. Nah, di sini kita startnya itu di key 0. Ketika key 0 diinputkan A, maka dia akan tetap ke dirinya sendiri. Selanjutnya, ketika key 0 diinputkan B, maka dia akan tetap kosong atau 0. Lalu, kita lanjut ke key 1. Di mana di sini ketika key 1 diinputkan ke A, dia akan kosong atau 0. Selanjutnya, ketika key 1 diinputkan ke B, dia akan ke key 2. Nah, kita lanjut ke key 2, di mana di sini ketika key 2 diinputkan ke A, dia akan 0. Lalu, ketika key 2 diinputkan B, dia akan tetap di key 2. Oke, next. Nah, karena penjelasan saya sudah cukup, maka untuk penjelasan NDFA dengan e-closure, saya akan serahkan kepada rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Erika dengan NPM 21132211025. Di sini saya akan menjelaskan NDFA dengan e-closure. NDFA atau non-deterministic finite automaton dengan e-closure adalah konsep dalam teori bahasa dan otomata. NDFA adalah model komputasi yang digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa yang dapat dihasilkan oleh ekspresi reguler. NDFA memiliki beberapa keadaan state dan transisi antara keadaan-keadaan tersebut berdasarkan input yang diberikan. E-closure adalah himpunan keadaan-keadaan yang dapat dicapai dari suatu keadaan tanpa adanya input. Misalnya,
Jika kita memiliki NDFA dengan beberapa keadaan Q0, Q1, Q2, Q3, dan transisi antara keadaan-keadaan tersebut, kita dapat menghitung E-closure dari setiap keadaan. E-closure Q0 akan menjadi Q0, Q1, Q3. E-closure Q1 akan menjadi Q1, Q3. E-closure Q2 akan menjadi Q2, dan E-closure 3 akan menjadi Q3. E-closure ini membantu dalam mengidentifikasi keadaan-keadaan yang dapat dicapai dari suatu keadaan tanpa input. Next. Di sini ada contoh mesin dengan E-closure. Di sini yaitu ada 5 state dengan Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, di Q0 ini yaitu disebut start, dan di Q4 yaitu disebut finish. Q0 menginput A akan menginput Q1. Q0 menginput B akan menginput Q0 kosong. Q1 menginput A kosong. Q1 menginput B Q4. Q2 menginput A kosong. Q2 menginput B kosong. Q3 menginput A kosong dan Q3 menginput B kosong. Q4 menginput A kosong dan Q4 menginput B juga kosong. Next. Nah, di sini ada mengonversi NDFA dengan IMUP ke NDFA tanpa IMUP. Mengkonversi NDFA dengan IMUP ke NDFA tanpa IMUP berarti mengubah non-deterministic finite automata yang memiliki transisi IMUP, transisi yang dapat dilakukan tanpa membaca input, menjadi NDFA tanpa IMUP. Di sini ada contoh mesin yaitu dengan 4 state yaitu Q0, Q1, Q2, Q3. Q0 yaitu start dan Q3 yaitu akhir. Q0 menginput A tidak ada, Q0 menginput B tidak ada. Q1 menginput A, Q2, Q1 menginput B, Q3. Q2 menginput A tidak ada, Q2 menginput B tidak ada. Q3 menginput A tidak ada, Q3 menginput B tidak ada. Next. Di sini yaitu ada tata cara mengkonversikan NDFA IMUP ke NDFA tanpa IMUP. Yang pertama, buatlah tabel transisi non-deterministic finite automata dengan IMUP semula. Yang kedua, tentukan E-closure untuk setiap state. Yang ketiga, carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari non-deterministic finite automata IMUP ke non-deterministic finite automata tanpa IMUP. Nah, kita sebut saja dengan state, di mana state didapat dengan rumus. Yang keempat, state input sama dengan E-closure state, E-closure state. Berdasarkan hasil nomor 3, kita bisa membuat tabel transisi dan diagram transisi dari non-deterministic finite automata tanpa IMUP yang ekuivalen dengan non-deterministic finite automata IMUP tersebut. Yang keenam, jangan lupa menentukan state akhir untuk non-deterministic finite automata tanpa IMUP tersebut, yang yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang E-closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Dalam bahasa formalnya seperti rumus ini, misalnya bila semula F sama dengan Q0 Q3, E-closure Q1 sama dengan Q0 Q2, maka F sama dengan Q0 Q1 Q3. Next. Di sini yaitu untuk menentukan E-closure-nya. Seperti di layar ini. Dan di sini juga hasil dari menentukan E-closure-nya.
Bisa dilihat di layar sini. Oke, next. Bisa kita lihat di tabel transisi untuk NDFA tanpa IMOP dari hasil di atas, yaitu Q0 menginput A, Q2, Q0 menginput B, Q3, Q1 menginput A, Q2, Q1 menginput B, Q3, Q2 menginput A tidak ada, Q2 menginput B tidak ada, Q3 menginput A tidak ada, Q3 menginput B tidak ada. Akhirnya, kita tentukan himpunan state akhir untuk non-deterministic finite automata tanpa IMOP ini. Himpunan state akhir semula adalah Q3. Karena tidak ada state lain yang eklusurnya memuat Q3, maka himpunan state akhir sekarang tetap Q3. Next. Di sini ada contoh mesin NDFA tanpa IMOP dari hasil di atas yang sudah dijelaskan di atas. Di sini register awalnya yaitu Q0 menginput A ke Q2 menginput B ke Q3. Q2 menginput A tidak ada, Q2 menginput B tidak ada. Q3 menginput A tidak ada, Q3 menginput B tidak ada. Maka hasilnya seperti itu. Next. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kurasun Gabriel Romake, Konpen 21132210 Di sini saya akan menjelaskan tentang mol mesin. Mol mesin adalah jenis mesin keadaan terbatas, unit state mesin, di mana dinilai output ditentukan berdasarkan keadaan mesin tersebut. Dalam mesin, setiap keadaan memiliki nilai output yang tetap. Perubahan output terjadi hanya saat mesin berpindah ke keadaan baru, dinamai setelah Edward F. Moore, seorang ilmuwan komputer yang merupakan perintis dalam bidang mesin keadaan. Mesin Moore memiliki diagram keadaan, state diagram yang menunjukkan keadaan-keadaan dan nilai output yang terkait dengan masing-masing keadaan tersebut. Next. Berikut contoh mol mesin. Di sini ada 4 state, ada Q0, Q1, Q2, Q3. Sigmanya ada 0 dan 1. Startnya di Q0. Lambdanya 0 dan 1. Dapat dilihat hasil konversi tabel transisi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika Q0 diinputkan 0, dia kembali ke dirinya sendiri, outputnya 0. Kemudian, jika Q0 diinputkan 1, dia pindah ke Q1, outputnya 1. Selanjutnya, untuk Q1 dikasih inputan 0, dia pindah ke Q2, outputnya 2. Kemudian, Q1 diinputkan 1, dia pindah ke Q3, outputnya 3. Selanjutnya, Q2 diinputkan 0, dia pindah ke Q0, outputnya 0. Kemudian Q2 diinputkan 1, dia pindah ke Q1, outputnya 1. Selanjutnya Q3 diinputkan 0, Next. Yang kedua, merupakan jenis mesin keadaan terbatas, berbeda dengan mesin Moore. Jadi ditentukan kombinasi keadaan saat ini dan input yang diberikan dalam mesin Meili. Perubahan output dapat terjadi saat mesin berpindah ke keadaan baru atau saat input berubah. Mesin Meili dinamai setelah G. H. Meili, seorang perintis dalam bidang mesin keadaan.
Diagram keadaan mesin Meili menunjukkan keadaan-keadaan transisi antara keadaan-keadaan tersebut, serta nilai output yang terkait dengan transisi tersebut. Next. Berikut adalah contoh mesin. State-nya ada 4, ada Q0, Q1, Q2, Q3. Sigmanya ada, dan startnya di Q0, lambdanya ada A dan B. Dapat dilihat dari hasil konversi transisi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika Q0 diinputkan 0, dia pindah ke Q3, outputnya A. Kemudian Q0 diinputkan 1, dia pindah ke Q2, outputnya A. Selanjutnya untuk state Q1 dikasih inputan 0, dia pindah ke Q0, outputnya B. Kemudian jika dikasih inputan 1, dia pindah ke Q3, outputan A. Selanjutnya si input 0, dia kembali ke dirinya sendiri, outputnya A. Kemudian jika dikasih input 1, dia pindah ke Q1, outputnya B. Selanjutnya state Q3 dikasih inputan 0, dia pindah ke Q0, outputnya A. Kemudian dikasih inputan 1, dia pindah ke Q1, outputnya B. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.